ini apa? Ya, karena bukan karena faktor itu enggak. Ya, takutnya karena faktor itu nanti malah justru karena inkontinensianya. Ya, coba aja nanti sampean kalau mau memang benar mau menekuni itu ya sampean ke sana, kemudian minta izin untuk ya nanya-nanya lah, mestinya cari data studi pendahuluan, tapi yang non formal artinya ya ngomong aja belum ada surat, tapi saya ingin ya nyari data untuk kelengkapan misalnya kira-kira nanti kalau masalah itu mau diangkat layak enggak gitu loh ya. Jadi kita juga harus ini apa kira-kira nanti jangan-jangan nanti enggak layak ya. Jadi untuk memenuhi sebuah kelayakan suatu permasalahan penelitian layak enggak, paham ya? Paham, Pak. Semuanya saja. Jadi sama harus punya data-data yang luas supaya fenomena yang sampean angkat itu benar-benar layak untuk diteliti. Ya, selain terkait jumlahnya, terkait juga dengan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut yang sudah ada yang selama ini apa, dampaknya apa kan gitu ya. Misalnya contoh tadi itu yang gampang lah, daring ya, daring. Kemudian sampean mau ingin melihat gambaran tingkat stres, misalnya ibu guru atau gambaran tingkat stres atau tingkat kecemasan ibu guru dalam melaksanakan pendidikan via daring. Nah, itu dampaknya apa? Misalnya ternyata yang ditemui selama ini pada saat Bu Guru melakukan daring itu mungkin ada perasaan kecemasan dikarenakan kira-kira nanti muridku paham nggak? Nah gitu ya. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Kira-kira paham nggak dengan daring itu? Dengan metode daring itu kira-kira nanti dia bisa, kan beda ya antara ketemu langsung dengan daring itu nanti saya takutnya misalnya ada kan ketakutan Bu Guru itu yang yang inilah apa misalnya meragukan kira-kira kok paham nggak arek ya, terus kemungkinan adanya ini dampak lagi misalnya adanya penurunan nilai ya, penurunan nilai pasca dilakukan pendidikan daring gitu ya, macam-macam pokoknya semuanya data harusnya lengkap ya, banyak. Terus kemudian, nah nanti baru kita bisa mengeksekusi kira-kira tema judulmu itu layak dan tidak. Ya, layak dan tidak. Kata layak itu karena nanti semakin lengkap datanya, nah nanti kita bisa menentukan layak dan tidaknya itu bisa lebih ini ya, lebih mantap gitu loh. Kalau datanya cuma sepintas-sepintas, nah nanti saya takutnya itu ketika menentukan kelayakan itu bukan mantap belas itu. Ya. Jadi harus dimantapkan kembali dengan mengambil data atau memperdalam data. Data itu harus diperdalam terus diperluas lagi supaya nanti ketika menentukan layak dan tidaknya itu karena nanti gini ya, kalau misalnya mamang itu apa ya? Mamang. Ngerti ya Pak Mamang ya? Ngerti ya? Ketika mamang atau ragu-ragu antara layak dan tidak itu ke belakangnya itu berat itu ya. Jadi jangan sampai istilahnya kalau misalnya ragu-ragu nanti ujian proposal disuruh ganti judul itu kan ya pusing ya. Makanya sejak awal itu pastikan datanya lengkap, pastikan informasinya benar, valid, sampai tanya dengan orang yang tepat dan sebagainya itu harus pastikan semua. Supaya nanti datanya yang Anda dapat itu ketika dipakai untuk mempertimbangkan kelayakan suatu judul itu bisa mantap. Ya. Paham ya? Paham semuanya ya? Ya, monggo yang lain mungkin ada yang mau tanya lagi.
Izin bertanya, Pak. Mbak Dian Hadi, ini. Iya. Siapa? Iya, Pak. Oke, monggo, monggo. Kan di desa saya itu ada remaja yang sudah merokok, kurang lebih 20 orang dan anak-anak juga ikut merokok, Pak. Nah, di situ saya ambil judul seperti ini, gambaran pengetahuan remaja tentang bahaya merokok terhadap peningkatan resiko penyakit jantung. Apakah seperti itu, Pak? Nah, itu sama. Untuk menentukan kelayakan judulmu itu masih kurang, Mbak. Kurang tuh gini, apakah sama sudah ketemu dengan anak-anak itu tadi? Apakah sudah pernah nanya-nanya dengan dia? Apakah sudah pernah saya tanyain misalnya gini, Dek, sama ngerti nggak rokok itu bahaya? Jangan-jangan dia sudah ngerti. Oh, siap. Kan banyak orang yang sudah ngerti. Iya kan? Iya, tahu nggak? Loh, banyak. Dokter merokok itu banyak nggak? Banyak, Pak. Banyak. Terus dokter itu nggak ngerti, apa nggak ngerti dengan bahaya rokok? Dengan untuk penyakit jantung, dokter. Ngerti kan? Terus kenapa dia merokok? Apakah memang karena faktor pengetahuan? Tentu tidak, dokter loh. Ya, sama. Merokok, jadi gini Mbak, nanti Mbak, siapa tadi itu? Mbak Dian ya. Saya pastikan dulu ke anak-anak tadi itu. Tanya, Dek, merokok ya? Iya, sudah lama. Berapa sehari habisnya? Misalnya berapa batang sehari? Nah, Dek, tahu nggak kalau merokok itu, kira-kira merokok itu berbahaya nggak bagi kesehatan menurutmu? Nah, itu kan coba nanya-nanya gitu aja. Ambil sampel kurang lebih 5 remaja lah. Gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya dia sudah tahu dan sebagainya, tapi dia tetap merokok, ya berarti merokoknya dia bukan karena ketidaktahuan. Mungkin bisa jadi karena sudah kecanduan, bisa jadi karena memang sudah gaya hidup. Jadi jadi sejak awal saya sudah salah menduga kalau itu karena faktor ketidaktahuan. Atau mungkin gengsi karena gengnya itu semuanya merokok. Terus dia ada satu orang yang nggak merokok, sungkan aku nggak ngerokok. Nah, semuanya sudah pada merokok. Ya, gitu ya. Siapa? Nah, coba nanti digali lagi. Ya. Lah iso dikumpul no arek-arek itu terus ditakoki situ gitu ya. Ya nanti biar lebih jelas lagi. Ya. Jadi bisa jadi nanti judulmu itu bisa berubah kalau setelah menanya-nanya itu. Nanya-nanya ke anak remaja itu loh. Siap. Jadi berubah. Ya. Bro yang lain? Mbak Silvia. Pak, izin bertanya. Pak, izin bertanya. Iya. Misalnya ada 3 mahasiswa yang melakukan penelitian di tempat yang sama, lalu mendapatkan satu fenomena, contohnya fenomenanya tentang permasalahannya tentang demam berdarah. Lalu 3 mahasiswa itu memecah fenomena tersebut menjadi 3 judul berbeda, tapi topiknya itu sama tentang demam berdarah. Itu apa boleh begitu, Pak? Ya, boleh sekali. Boleh. Kenapa, Pak? Boleh. Siap. Ini contoh di penelitian saya itu yang kemarin, bimbingan tahun kemarin, itu tentang karies. Ya, satu tema karies itu dipegang kalau nggak salah itu ada 5 atau 6 anak. Jadi satu fenomena karies itu dijadikan judul itu kalau nggak salah itu jadi 5 atau 6 judul. Dan itu ACC semua. Ya, jadi jangan takut. Yang penting nanti di tema judulmu itu beda-beda dengan yang lain. Ya, perbedaan ini bisa sangat simpel. Contoh tadi, yang satu sama-sama COVID ya, sama-sama COVID. Yang satu meneliti tentang
tingkat kecemasan pasien COVID, pasca COVID lah. Ya. Tingkat kecemasan pasien pasca COVID. Atau tingkat yang satunya lagi meneliti tentang tingkat kecemasan keluarga yang salah satu anggotanya terkena COVID. Loh, sama-sama tingkat kecemasan, tapi yang diteliti orangnya beda, itu boleh. Paham ya? Paham, Pak. Nah, seperti itu. Jadi saking simpelnya beda itu tetap boleh. Karena yang satu itu meneliti tentang keluarganya, melihat tingkat kecemasan keluarga, yang salah satu anggotanya terkena COVID, yang satu lagi itu meneliti tentang pasiennya. Ya, pasiennya yang terkena COVID tadi itu. Gimana tingkat kecemasan. Jadi kita merecall ulang, jadi kembali ke masa lalu, nanya-nanya Pak, dulu waktu di diagnosa COVID pertama, gimana perasaan Bapak kan gitu. Jadi beda, yang ditanya beda, tapi temanya sama, itu boleh itu. Ya, boleh. Tentu hasilnya juga akan beda. Ya. Yang satu ditanya pasiennya, yang satu yang ditanya adalah keluarganya. Itu loh boleh. Ya. Boleh. Siap. Sesederhana itu juga boleh. Jadi sampai jangan terlalu memandang harus beda banget gitu, enggak ya. Jadi boleh, sesimpel itu juga boleh. Monggo yang lain. Mungkin Mbak Silvana sudah ada, mungkin ada pertanyaan lain? Berarti Pak, misalnya satu mahasiswa misalnya temanya tentang demam berdarah, satu Ya. mahasiswa mengambil tentang tingkat pengetahuan, lalu yang satunya mengambil tentang tingkat hubungan faktor penyebab terjadinya dengan dampaknya. Ya boleh, itu kan tetap hasilnya beda-beda sendiri nanti. Studi pendahuluannya pun juga beda itu. Siap. Ya kan? Sangat berbeda nanti, itu tetap beda itu. Walaupun tetap sama-sama DBD gitu ya. Sama-sama demam berdarahnya itu. Siap Pak, terima kasih. Monggo yang lain? Yang mau nanya? Oke. Sudah ini? Paham ya? Ada pertanyaan yang lain mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, kalau misalkan mengambil tentang orang yang kelebihan berat badan itu untuk mengatur pola makannya, boleh nggak, Pak? Ya Pengetahuan boleh. pola makan. Boleh. Sama mau ambil di mana? Di dekat-dekat sini, Pak. Karena kan banyak orang yang kelebihan berat badan gitu, kegemukan. Itu berapa orang di dekat-dekat situ? Oh iya. Belum tahu. Belum tahu ya. Ya, belum, Pak. Nah, ya itu. Makanya studi pendahuluan dulu. Gini, judul itu nanti, tema itu nanti. Yang penting sama studi pendahuluan dulu, nanya dulu, dapat data dulu, baru nanti bisa didiskusikan kira-kira nanti yang cocok arahnya tema penelitianmu kemana, gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya tema dulu, baru studi pendahuluan belakangan, nah nanti malah susah. Makanya yang penting itu saya mencari tempat studi pendahuluan dulu. Kira-kira, ya tadi itu makanya saya ulang lagi. Sampean tanya, manfaatkan kenalan sampean.
Sama kenal di mana? Kenal di pondok pesantren, ya sudah dimanfaatkan saja. Kenal di mana? Di posyandu. Petugasnya saya ada yang kenal satu. Kenal di mana? Di sekolahan. Saya kenal dengan kepala sekolahnya, saya kenal dengan gurunya, gitu ya. Itu manfaatkan semuanya. Ya. Jadi sampean harus ini nanya dulu. Ya, baru setelah nanya dapat data dikumpulkan semua. Nah, nanti baru di situ kita tentukan tema atau judul apa yang pas, itu bisa. Ya. Ya, paham ya? Paham. Ya, berarti tugas sampean sekarang lakukan studi pendahuluan dulu. Ya, lakukan studi pendahuluan dulu. Terserah mau di mana silakan. Pokoknya sing menurut sampean itu cocok. Orangnya gampang diajak omong. Tanpa surat pun boleh. Paham ya? Ya. Nah, pokoknya yang gampang-gampang aja lah. Nah, nanti baru setelah itu lakukan studi pendahuluan atau penggalian data tadi. Ambil data sebanyak-banyaknya. Nah, kumpul dan catat. Jangan direka jangan diingat-ingat, catat. Dicatat, ditulis. Ya, jangan lupa jumlah-jumlahnya juga dicatat. Detail. Ya, kalau perlu ada data yang perlu difoto-foto. Lakukan foto, pokoknya semuanya. Obrolan sama juga direkam boleh. Ya, direkam. Pokoknya intinya adalah semua sama nyari data sebanyak-banyaknya. Ya, boleh dicatat, direkam, di video, boleh difoto untuk kelengkapan data itu. Nah, baru oleh-oleh sampean tadi itu disampaikan ke pembimbing. Nah, baru setelah itu didiskusikan. Kira-kira tema yang cocok itu apa? Judul yang cocok itu apa? Ya, paham ya? Alur di sini kan paham ya? Alurnya harus bagaimana itu paham ya? Paham. Oke, jadi jangan sampai nanti tiba-tiba store judul, tapi ternyata ketika didalami, sampai enggak tahu nanti penelitiannya mau di mana, berapa orang yang mengalami fenomena tersebut, sampai enggak tahu itu. Nah, itu termasuk tema yang kurang bagus. Jadi kita jujur aja kalau misalnya ada yang seperti itu, kita nggak layak untuk meng-ACC sebagai judul, itu enggak layak. Jadi yang layak itu adalah cari fenomenanya dulu, lakukan studi pendahuluan, ya, dapatkan data-data yang lengkap dan sebagainya. Baru setelah itu kita bisa diskusi, kira-kira judul yang cocok, tema yang cocok apa, ya. Paham ya? Oke, monggo. Nah, mulai sekarang silakan lakukan itu, ya, manfaatkan kenalan yang sudah ada atau orang-orang mungkin kalau belum kenal ya kenalan. Misalnya tadi belum kenal satgasnya, ketua satgasnya, oke, kenalan dulu. Saya Pak Rudi mau ke satgas, ya, meneliti tentang satgas. Kira-kira apa sih yang bisa diteliti di satgas? Ya kenalan dulu, ngobrol dulu. Nah, setelah ngobrol nanti kira-kira dekat, nah, tanya-tanya yang dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti dari satgas itu kira-kira apa sih yang bisa saya ambil, saya teliti, ya itu nanti bisa di. Dan ingat ya, nanya-nanya itu tidak perlu bisa jadi itu berkali-kali. Ya. Misalnya pertama itu sudah dapat datanya, ternyata sampean ingin melakukan judul A. Nah, ternyata di judul A itu ada data-data yang kurang. Setelah didiskusikan dengan pembimbing, ternyata ada yang kurang. Maka sampean harus kembali lagi ke sana. Nanya-nanya lagi. Ya. Makanya di sini yang awal diutamakan adalah orang yang sudah kenal. Artinya sampean mau ketemu dengan dia tidak perlu ada surat menyurat. Ya. Adapun nanti secara resmi ya belakangan, ya. Kalau judulnya sudah jadi, mantep mau penelitian di situ, baru sampean ngurus surat resminya. Paham ya? Ya.
Oke. Nah, kalau sudah paham, saya rasa cukup ya. Pertemuan hari ini cukup. Nah, silakan dilakukan, dieksekusi sendiri-sendiri. Nanti kalau ada kendala dan sebagainya, bisa japri, ya. WA boleh, ya. Misalnya menanyakan, Pak, data seperti ini cukup nggak? Kalau saya mau ngambil judul ini, lah itu boleh. Nanti nanya-nanya japri aja. Ya. Oke, kalau gitu saya rasa cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.